Penjajahan atau kolonialisme adalah suatu tindakan untuk menguasai suatu wilayah atau negara tertentu. Alasan dibalik penjajahan dapat beragam, mulai dari tujuan untuk menyebarkan agama, memperoleh kekayaan, hingga menyebarkan kekuasaan. Bangsa Eropa dikenal sebagai salah satu bangsa yang pernah melakukan penjajahan di seluruh dunia. Pada akhir abad ke-15, Eropa mulai melakukan penjelajahan samudera dan menjajah negara-negara di Asia, tujuannya antara lain untuk berdagang dan memperbaiki kondisi ekonomi yang sempat merosot, serta menyebarkan agama mereka. Beberapa negara di Asia yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa antara lain, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan India. Penjajahan ini memiliki dampak yang signifikan bagi negara-negara tersebut, seperti hilangnya kedaulatan dan kebebasan, kerusakan lingkungan, pemanfaatan tenaga kerja yang tidak adil, serta kebijakan ekonomi yang merugikan. Meskipun sudah berakhir, penjajahan tersebut meninggalkan bekas dan dampak yang terasa hingga saat ini, baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari sejarah penjajahan dan memperhatikan dampaknya terhadap perkembangan negara-negara tersebut. Namun ternyata, di Asia terdapat beberapa negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Dan inilah daftar negara-negara di Asia yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Arab Saudi. Arab Saudi, salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, juga terkenal sebagai negara yang tidak pernah dijajah oleh kekuatan asing di Asia. Sebelum menjadi sebuah negara, wilayah Arab Saudi dipimpin oleh beberapa kepala suku. Namun, pada tahun 1918, Kerajaan Ottoman berhasil menguasai sebagian besar wilayah tersebut. Meskipun begitu, selama berdiri, kerajaan Arab hanya diperebutkan oleh keluarga kerajaan sendiri tanpa campur tangan kekuatan asing. Kondisi geografis Arab Saudi yang gersang juga menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa pada masa itu tidak tertarik untuk menguasai wilayah tersebut. Thailand. Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah mengalami masa penjajahan oleh kekuatan Eropa pada masa kolonial. Salah satu faktor penting yang memungkinkan hal ini terjadi adalah upaya dari Raja Chulalongkorn, salah satu raja terbesar di Thailand. Ia melakukan berbagai upaya untuk mencegah penjajahan dengan mengadopsi sejumlah kebiasaan Eropa. Raja Chulalongkorn juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang progresif dan berwawasan global. Ia melakukan upaya diplomatik untuk menjalin hubungan dekat dengan Inggris dan Prancis, dua kekuatan Eropa yang pada saat itu tengah berebut pengaruh di Asia Tenggara. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisasi peluang kolonisasi oleh Eropa di Thailand. Melalui kebijakan-kebijakan yang bijaksana tersebut, Raja Chulalongkorn berhasil mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negaranya, serta menjadikan Thailand sebagai negara yang mandiri dan sejahtera pada masa itu. Keberhasilan tersebut juga memperlihatkan betapa pentingnya diplomasi dan kepemimpinan yang cerdas dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh suatu negara. Jepang. Jepang merupakan salah satu negara yang berhasil mempertahankan kemerdekaannya dari penjajahan Eropa. Hal ini terjadi karena Jepang telah mempersiapkan diri dengan matang dalam menghadapi ancaman dari luar, seperti saat Rusia mencoba menyerang negaranya pada awal abad ke-20. Kesiapan Jepang dalam hal persenjataan, teknologi, dan strategi perang, memungkinkan Jepang meraih kemenangan dalam Perang Rusia-Jepang pada tahun 1905. Selain itu, pada masa Perang Dunia II, Jepang memanfaatkan kesempatan untuk mengambil alih beberapa wilayah di Asia seperti Korea dan Manchuria, yang kemudian dijadikan sebagai wilayah jajahannya. Dengan wilayah jajahan yang tersebar luas, Jepang menjadi salah satu negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa karena memiliki kekuatan kolonial yang cukup kuat. Namun, kekuatan Jepang juga tidak terlepas dari kritik dari negara-negara lain, karena sering menggunakan kekerasan dan tindakan brutal dalam menguasai wilayah jajahannya. Selain itu, dalam perang melawan Amerika Serikat dan sekutunya, Jepang juga menggunakan taktik-taktik yang kontroversial. Meskipun demikian, kemerdekaan Jepang dari penjajahan Eropa telah memberikan dampak besar pada sejarah dunia, termasuk dalam membentuk dinamika hubungan internasional dan politik global hingga saat ini. Bhutan. Bhutan merupakan salah satu negara di Asia Selatan yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Keberuntungan ini dapat dilihat dari posisi geografisnya yang cukup terisolir, yang membuat bangsa Eropa merasa kesulitan untuk menyerang negara tersebut. Bhutan terletak di sebelah timur pegunungan Himalaya, di antara India dan Tiongkok. Wilayahnya yang terpencil dan berbukit-bukit, serta memiliki iklim yang cukup ekstrim, menjadikan Bhutan sulit diakses oleh bangsa asing yang ingin menyerang atau menjajahnya. Selain itu, Bhutan juga memiliki sistem pemerintahan yang kuat dan unik, yang disebut sebagai Druk Gyalpo, atau Raja Naga.
Sistem ini memungkinkan Bhutan untuk mempertahankan kekuasaannya secara independen selama ratusan tahun, bahkan ketika negara-negara tetangganya telah dijajah oleh bangsa asing. Meskipun Bhutan tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa, negara ini juga tidak terlepas dari pengaruh budaya dan perdagangan dengan negara-negara tetangganya, seperti India dan Tiongkok. China. Hingga saat ini, tidak ada bangsa yang pernah berhasil menguasai seluruh wilayah China. Selama era kolonialisme Eropa, bangsa Eropa menemui kesulitan untuk menaklukkan China karena kekuatan militer dan pemerintahan yang kuat, yang sebanding dengan kekuatan Kekaisaran Ottoman. Wilayah yang luas juga menjadi salah satu faktor mengapa bangsa Eropa tidak mudah menjajah China. Selain itu, China juga memiliki sistem pertahanan yang baik dan dipersenjatai dengan senjata-senjata canggih pada masa itu, seperti meriam dan kembang api, sehingga sulit untuk ditaklukkan oleh bangsa asing yang mencoba menjajahnya. Meskipun demikian, China tetap tidak terlepas dari pengaruh dan campur tangan asing, baik dalam hal politik, ekonomi, dan budaya. Sejarah China mencatat beberapa contoh pengaruh asing, seperti invasi Mongolia pada abad ke-13 dan kekuasaan Inggris atas Hong Kong pada abad ke-19. Saat ini, China juga masih berada dalam pengaruh globalisasi dan hubungan internasional yang semakin kompleks.